apa yang kita pikirkan tentang hal berikut ketika kita katakan, kita sudah sering dengar biasa ya, namanya the world has changed. Karena memang ya, lagi pandemi ini orang-orang persepsi untuk belajar, persepsi untuk mengajar dan lain sebagainya itu berubah. Bahkan beberapa proses bisnis sekarang orang-orang sudah terbiasa. Jadi di materi yang lalu tuh sempat rekan saya Pak Gintoro dan juga teman-teman di sini mengadakan acara untuk digital transformation. Nah, materi hari ini juga cukup erat halnya dengan digital transformation seperti itu. Nah, ketika dunia berubah, kita melihat ini apa yang kita pikirkan, kemudian kita bahas terkait modern workplace. Mungkin rekan-rekan banyak yang belum dengar, banyak yang belum tahu gitu ya. Modern workplace itu yang kita alami saat ini. Gitu. Apa sih? Jadi sebelum pandemi modern workplace, saya ini ya berceritanya tentang pengalaman saya. Jadi nggak kemana-mana. Jadi pengalaman saya lebih banyak di pengembangan guru dan juga Microsoft gitu ya. Jadi saya sebutkan itu saja dulu. Jadi nanti kontennya agak sedikit banyak ke arah sana. Gitu. Nah, apa sih? Jadi banyak sekali orang-orang yang memang bekerja di perusahaan besar dulu itu mengenal yang namanya modern workplace. Apa sih? Nah, modern workplace itu bisa bekerja dan berkolaborasi tanpa harus bertatap muka. Itu konsep awalnya. Gitu. Modern workplace seperti itu. Jadi tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, tidak harus kalau mau meeting kita harus ketemu, terus kita harus ada delay time. Harus misalkan saya perlu jalan dulu 1 jam, enggak. Gitu. Tapi sekarang kita dipaksa untuk modern workplace di mana kita di forcing untuk tersedia waktu kita bisa memanage waktu kita untuk ready. Gitu ya. Mau meeting jam berapa? Taken. Mau meeting jam berapa? Taken. Mau belajar jam berapa? Taken. Gitu. Oke. Jadi lebih advance lagi untuk memanage waktu dan juga timeline dan deadline-nya kita. Nah, ketika kita ngomongin modern workplace dan juga sudah kita pahami saat ini sudah mengenal Zoom, Google, Microsoft Teams, teman-teman juga banyak kenal yang lainnya, nanti akan saya tunjukkan video gitu ya. Kita katakan ada empowering all people. Apa sih empowering all people? Dulu Pak Presiden Jokowi itu sempat bilang empowering Indonesia. Lalu influence ke banyak institusi, kampus, salah satunya institusi grup kami, yaitu Binus Group, Binus PH, empowering society, gitu ya. Fostering and empowering dan lain-lain, itu sudah digalakan di berbagai macam universitas dan juga institusi pendidikan. Kenapa? Karena kita perlu caring kepada orang yang memang orang tersebut perlu kita bangun. Bangun apanya? Mindset dan juga skills-nya untuk membangun apa? Negeri kita. Nah, konsep seperti ini kita dipaksa untuk empowering all people dan kita sudah menjalaninya itu di mana? Di Indonesia dengan apa? Belajar dari rumah. Kita coba, kita terpaksa gunakan Zoom dan jadi terbiasa. Gitu. Bersyukur kita di saat itu momentum tersebut kita mengalami yang namanya pembelajaran. Karena Bapak Ibu, saya sih ya cukup prihatin dengan kondisi pandemi ini, namun di balik dari itu ada beberapa sisi positifnya, gitu ya. Bukannya saya mensyukuri hal itu, tapi ini ada beberapa hal positif, yaitu kita mengalami yang namanya disruptive and unpredictable change. Dimana kalau misalkan dulu rekan-rekan guru itu mungkin sedikit sekali yang aware terkait yuk kita berubah, yuk kita belajar teknologi gitu ya. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian di sini itu mau nggak mau yang kerja, yang sekolah, yang mengajar, yang apalagi, yang freelance dan lain-lain, semuanya itu dipaksa untuk remote working. Gitu. Jadi konsepnya dulu waktu 2014 saya bilang ada remote worker dan lain sebagainya gitu. Sekarang kita udah jadi hal yang biasa. Gitu. Nah, kenapa? Karena memang teknologi sudah sangat cepat dan kita nggak bisa prediksi perubahannya seperti apa. Gitu. Bayangin, kita bisa sadari di handphonenya kita saja, handphonenya kita ini ya, itu bisa update sebulan berapa kali. Paket data kita diserap berapa kali. Karena itu sangat hidup, sangat disruptif dan unpredictable. Gitu. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Yang pertama, challenge-nya adalah
privacy dan security yang akan kita bahas hari ini. Jadi dengan pengembangan yang begitu pesat, udah ada 4G, sekarang mau launching 5G, udah gitu udah ada Zoom yang di upgrade security-nya, kemudian Teams, Google, banyak isu yang kita tangkap di tahun 2020 lalu yang terdengar di kuping dan terlihat di matanya kita. Gitu. Jadi saya sangatlah bersyukur dengan hal itu. Jadi teman-teman terpacu untuk belajar, terpacu untuk mengenal teknologi. Karena 2017 lalu, kami pun di BINUS, ini saya juga sudah mohon izin dengan di IT Direktorat, CIO IT Direktoratnya kami, Pak Ivan Sangkereng. Ya. Kemarin saya mohon izin, Pak, saya boleh cerita, Pak, terkait data penelitian saya tempo lalu, Pak, di institusi kita, Pak. Boleh, silahkan, Pak Rifki. Nggak apa-apa, sharing aja ke sekolah. Oke, apa sih? Jadi 2016 atau 2017 lalu saya meriset pendekatan teknologi di lingkungan karyawan dan juga pengajar di kampusnya kami di Bina Nusantara. Waktu itu pendekatannya adalah aplikasi Microsoft Office 365. Rekan guru di sini sudah banyak yang tahu itu. Yang belum tahu nanti kita bisa ngobrol lah, gitu. Nah, ini saya coba riset karena memang di kami itu cukup besar memang investasi ke arah sana untuk working, dan kita sudah persiapkan dari 2011 lalu itu kita sudah pakai Office 365 yang Office 365 nggak secanggih sekarang, nggak secantik sekarang tampilannya gitu ya. Nah, sampai ke tahun 2016-2017 itu 2016 saya mulai tertarik hati saya untuk melihat kok Office 365 di institusi kami belum begitu optimal, padahal ini sangat sangat bermanfaat. Sebenarnya dari 2013, 2012 itu sudah mengelirik cloud gitu ya. Jadi baru trending ada cloud apps dan lain-lain, dan zamannya kesini-sini cloud apps itu udah jadi hal yang biasa, bukan hal yang baru lagi untuk kami, untuk kita gitu ya. Jadi dari sana kita lihat, lalu saya lihat di lingkungan kerja saya. Jadi dulu kalau saya gitu ya pakai Office 365 Bapak Ibu untuk kolaborasi, jadi itu saya cuma pakai buat diri saya sendiri. Mungkin ada beberapa teman saya yang sesama IT gitu ya. Itu kelihatan, oh ini bagus banget nih. Kebayang saya bisa kerja dari rumah, saya bisa kerja remotely, saya bisa kerja tanpa harus terikat waktu dan tempat. Saya bisa kerja tanpa harus tunggu ya Pak ya, besok lagi saya bisa ke sana gitu. Karena bisa remotely, bisa share akses, komputer bisa saya akses dan lain-lain gitu ya, selama masih ada internet. Itu bayangan kami sudah seperti itu tuh di teman-teman IT dulu dari 2012 gitu. Kesini-sini saya lihat, oh saya sebarkan ke sekolah-sekolah yang partnership dengan kami, kemudian saya melihat institusi saya sendiri, karena saya memang manage hal tersebut sampai saat ini. Saya lihat perkembangannya 2012 sudah deploy, sudah menjalankan hal itu, namun belum terpakai. Baru dipakainya tuh email Bapak Ibu. 2012 sampai 2016, itu saya ingat banget, cuma kepakainya email. Teman-teman IT udah pakai segala macam itu di sana. Saya, teman-teman IT Direktorat itu udah bahas segala macam. Sampai pengembangannya kepikiran sampai sekarang. Nah, mulai 2016 saya dapat email, ini ada Office 365 di sounding gitu ya. Oke. Nah, saya tanya dalam diri saya jadi penasaran. Kenapa teman-teman belum mau menggunakan? Nah, saya pendekatannya adalah teknologi application model gitu ya. Jadi saya deketin, saya tanya ke beberapa responden, Pak, ini gampang digunakan nggak? Ini mudah digunakan nggak? Berguna nggak? Dan lain-lain. Nah, itu datanya saya belum bisa tampilkan di sini, nanti banyak sekali soalnya materi kita hari ini. Jadi terdapatlah kesimpulan 3 yang saya dapatkan. Jadi kalau mau mengenalkan teknologi ke pengajar atau ke institusi pendidikan,
Yang penting harus dinilai mudah digunakan. Itu paling utama, karena itu punya nilai yang cukup besar, yaitu sekitaran 40-50%. Itu hampir setengah. Kemudian pelatihan itu hanya 30% pelatihannya ya. Nah, terakhir itu usefulness-nya sangat miris. Hanya 10-20% Bapak Ibu. Sisanya hal yang lain. Itu laporannya saya berikan ke IT Direktorat. Gitu kurang lebih. Jadi dari sana sebelum tahun 2019, 2018 sudah mulai digencarkan pelatihan-pelatihan dan didatangkan MIE trainer MIE dari institusi lain, kemudian dari vendor dan lain-lain, itu masuk. Sampai sekarang alhamdulillah luar biasa gitu ya. 2019 dari respon risetnya saya, 2019 sudah mulai disruptif. Training, ayo training. Ada divisinya, ayo training sekalian. Kemudian 2020, wah ini training udah saya lepas saja, saya senang. Silakan training, ada festival dan lain-lain. Nah, itu saya sangat bersyukur di sana. Ketika kita training itu menjadi ajang kita untuk berkompetisi lebih baik dan lebih maju lagi ke depannya. Dan memang kalau saat ini kita katakan isunya apa untuk ke depannya, isunya adalah security, credential, lalu juga privacy, data privacy access, kemudian manage-nya. Gitu. Nah, itu isu yang kami hadapi. Nah, Bapak Ibu mungkin belum tahu. Nanti saja. Nanti akan pusing kalau saya bahas hal tersebut. Oh, sorry. Malah saya skip. Bapak Ibu, sebelumnya ini saya cek sound dulu ya. Saya akan share video Kaleidoskop. Beberapa waktu lalu dari 2019 saya masih aktif berjalan dan juga berpetualang lah di beberapa event yang cukup besar. Sampai sekarang kita rasakan seperti apa. Nanti Bapak Ibu, oh iya ya, saya juga dulu gini, sekarang begini. Mungkin akan ada rasa kangen di mana kapan ya kita bisa begitu. Terus juga kita akan nyari gimana ya caranya bikin acara supaya bisa seperti ini gitu loh. Maksudnya seperti online tapi kerasanya onsite. Nah, ini riset saya bareng teman-teman saya di kantor juga tuh. Online tapi rasa onsite. Rasa seperti datang secara langsung ya. Oke. Ini saya akan play. Saya sebelumnya cek sound dulu. Apakah terdengar suaranya Bapak Rizky? Ya, sangat terdengar Pak. Oke. Clear sekali. Silakan disimak dulu Bapak Ibu.
Bapak Ibu, sudah dapat ya idenya ya, gitu ya. Sudah dapat idenya ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi di sini adalah kaleidoskop. Apa mau diputar sekali lagi Pak Rizky? Nanti aja kita putar lagi. Ya. Jadi ini adalah kaleidoskopnya yang memang perjalanan saya sebelum pandemi.